Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, wabil khusus kepada yang terhormat Ibu Nyai Hajah Marfuah selaku pengasuh Yayasan Al-Basyariah. Yang saya hormati pula ini saudara saya nih, kakak adik ini sepertinya, Mas Maman, Masya Allah. Dr. Haji Fatur Rahman selaku ketua Yayasan Al-Basyariah. Juga yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Khairul Anam, serta yang saya hormati para Ustadz Salman Amirullah yang nanti insya Allah akan di sini juga, serta para alim ulama, para ustadz dan ustazah semuanya hadir di sini. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar ibu? Waras ya? Alhamdulillah. Senang saya bisa ada di sini. Tadi juga mendengarkan kisah tentang pendiri yayasan ini, Masya Allah. Saya tadi sempat terharu ketika mendengar Mas Fatur Rahman menceritakan tentang tidak diberitahu ketika orang tuanya sudah meninggal. Saya sedikit berempati, merasakan walaupun saya tidak lama ketika saya ditinggal oleh orang tua saya, ayah saya juga nggak dikasih tahu gitu. Pas pergi orang tua saya meninggal di luar kota, tapi orang pada datang ke rumah rame, nggak dikasih tahu gitu. Ada apa ini, ada apa gitu. Itu padahal cuma sekitar 1 harian saja gitu. Begitu datang sudah datang jenazah. Itu rasanya seperti saya masih kecil pada saat itu. Jadi apalagi tadi ketika saya tadi cukup membayangkan pas datang dipeluk sama bundanya, terus masuk ke kamar gitu, terus nggak ada. Nah itu Masya Allah. Tapi dengan begitu kita sama-sama tahu bahwa almarhum adalah tokoh yang mengutamakan pendidikan. Kita doakan kepada almarhum semoga Allah berikan tempat yang mulia, tempat yang baik, husnul khotimah di surganya. Juga doa untuk seluruh keluarganya, Masya Allah, yang telah memberikan banyak manfaat tentunya untuk lingkungan sekitar, yang memberikan amal jariah dan ilmu yang insya Allah tidak akan terputus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tadi dikatakan bahwa kita nih wong Kedokan juga Bu, cuman di desanya Kedokan Agung. Jadi sedikit cerita lagi nih, mohon maaf kalau saya kebanyakan cerita malahan. Saya orang tua saya di Kedokan Agung Bu, cuman waktu kecil itu diadopsi itu apa ya Bu arananya? Diaku anak. Lamun uang zaman biyen kan kalau ngambil anak kan tinggal diambil aja Bu gitu loh. Permisi sama orang tuanya diambil aja gitu. Di sana dibikin akte kelahiran, dibikin apa semua. Jadi saya nggak tahu kalau saya tuh uang Kedokan, beli weruh Bu. Digedekna nang Cilacap. Nah, sama orang Cilacap, sama Gus Maul, mana tadi Gus Maul. Sama orang Cilacap. Di Cilacap sudah mulai besar. Besar itu masih SD mungkin ya Bu, kelas 5, kelas 4. Orang tua saya, bapak saya yang asli meninggal Bu. Di sini meninggal. Tapi saya juga nggak tahu gitu. Cuma dikasih tahu bahwa ada ami bilang om, paman gitu. Saya suruh datang, suruh melihat, suruh ikut ngubur. Saya bingung gitu loh. Lah, nggak kenal, nggak tahu, tapi suruh ikut ngubur gitu. Ya udah saya ngikut. Terus tahun berikutnya lagi, setahun saya suruh datang lagi. Pokoknya datang ngubur di Tegal gitu loh. Itu ibu saya nggak tahu gitu loh. Jadi saya ikut ngubur, tapi ya saya pikir ya udah, karena masih kecil Bu, kelas 5 SD. Nah pas kelas 6 yang mupu saya meninggal lagi Bu. Jadi udah yatim piatu double. Lanjut lagi kelas 3 SMP baru ibu saya meninggal. Jadi habis semua kan gitu loh. Tapi itu perjalanan hidup lah Bu. Tapi habis itu gak ada yang lagi mupu saya lagi Bu, pada takut mungkin ya Bu ya. Nanti meninggal juga kan gitu. Jadi yatim piatu double. Jadi Masya Allah, tadi hari ini juga saya kebetulan bersama anak-anak yatim Pak Ustadz, dan saya ikut merasakan istilahnya ya, kadang-kadang kekhawatiran akan masa depan.
Kalau anak-anak kan suka begitu, Pak. Kalau ditinggal mati orang tuanya kan begitu. Kebingungan Ibu. Saya dulu waktu ayah saya itu yang meninggal pas kelas 6 SD, kebingungan tapi masih ada ibu gitu kan. Terus pas ibu saya meninggal, sebelum meninggal saya tanya sama ibu saya. Dulu panggilnya Umi. Mi, kalau Umi meninggal, terus aku gimana? Tuh kan di rumah nanti nggak ada orang tua gitu. Nah, kata ibu saya dalam keadaan sakit stroke. Ini maaf ya kalau saya malah jadi curhat cerita keluarga. Apa sedikit lagi gitu. Karena ini tadi temanya juga seperti keluarga, Masya Allah saya ingin cerita. Ibu saya itu sakit stroke Bu, dari waktu saya masih mungkin 10 tahun pokoknya sakit stroke seingat saya, dari kelas 3 SD. Tangannya nggak bisa gerak gitu. Dia cerita, Luk, jangan takut, kamu lihat, tuh lihat tuh cicak di dinding. Memang di dinding kan banyak cicak ya Bu. Cicak lemu-lemu beli Bu. Lemu-lemu gemuk-gemuk cicaknya itu. Cicak bisa mabur beli. Mangannya apa Bu cicak? Mangannya lemut ya. Makannya nyamuk. Nah ibu saya bilang, tuh lihat cicaknya gemuk-gemuk, makannya nyamuk. Nyamuknya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Padahal nyamuk biasanya dari air, terus jadi jentik-jentik keluar dari nyamuk. Nah itu, Allah itu sudah memberikan rezekinya, sudah menakarkan rezekinya, tidak akan berkurang dan tidak bisa dilebihkan kalau kita memaksakan. Karena sudah ditakar rezekinya. Jadi kamu jangan takut, insya Allah akan ada jalan. Yang penting jadikan sabar sama sholat buat kamu. Pesannya begitu, karena ibu saya selalu bilang begitu. Jangan tinggalkan sholat dan sabar, lalu doa. Ya waktu itu saya nggak punya firasat kalau ibu saya akan meninggal, cuman kan sudah stroke. Tidak lama ibu saya meninggal, baru sebelum meninggal ngasih tahu, Luk, Umi minta maaf kalau Umi selama ini tidak memberitahu, kamu itu bukan anaknya Umi, kamu itu anaknya Ibu Wati yang waktu itu kamu kubur, kamu itu anaknya Pak Abu Bakar yang waktu itu kamu kubur juga gitu loh. Nah itu membuat saya jadi tahu, oh pantesan saya waktu kecil disuruh datang menguburkan jenazah orang yang saya tidak terlalu tahu gitu loh. Dan saya baru tahu, oh pantesan saya nggak mirip sama kakak-kakak saya gitu loh. Kakak-kakak saya yang di Cilacap nggak mirip. Begitu datang ke kedokan ada Mak Jamil, oh iya mirip, rambutnya sama, ini sama gitu loh. Masya Allah. Sedikit lagi, ibu tahu nggak? Saya selama ini belum pernah ketemu orang yang keluarganya, barangkali di sini ada, mungkin sama-sama orang kedokan, mungkin sama satu bapak satu ibu 16 bersaudara. Ada nggak di sini yang lebih 16 bersaudara? Saya asli Bu, 16 bersaudara. Saya itu anak ke-13, tapi karena meninggal satu jadi ke-12 gitu. Saya juga bingung, rumahnya kecil sekali. Saya lihat kan napak tilas di desa Kedokan Agung, rumahnya kecil, anaknya 16. Tidurnya di mana? Saya juga bingung gitu kan itu. Tapi ya jadi aja gitu loh. Dan Masya Allah, jadi benar juga ungkapan bahwa banyak anak, insya Allah banyak rezeki. Mungkin kalau ibu saya anaknya cuma 6 ya berarti saya nggak nyampe kan. Tapi Alhamdulillah karena anaknya sampai 16, saya yang ke-13, nyampailah ada saya, terus keluarganya banyak. Rezekinya seperti apa? Banyak yang mendoakan gitu. Makanya Masya Allah kalau misalnya tadi dikatakan bahwa keluarga adalah, menurut penulis buku tadi luar biasa, bahwa aset yang luar biasa adalah keluarga. Maka betul Bu, karena kita bisa saling mendoakan terus. Mungkin kira-kira itu saja. Saya berterima kasih atas disambut seperti keluarga. Terima kasih. Saya senang sekali dan mudah-mudahan ini akan terus terjalin. Jadi jangan cuma sekali saja. Mudah-mudahan kita akan terus lekat persaudaraannya sama semua yang ada di sini, dan insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan saya juga mau minta maaf Bu, Bapak, mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan. Arane kitanya wakil ya Bu ya. Awakarosikil Bu, beliana dase Bu. Tapi yang penting kita doa, karena senjatanya orang muslim itu adalah berdoa. Apalagi kalau doanya banyak, insya Allah akan mengguncang ars dan Allah akan kabulkan ijabah. Saya doakan semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan oleh Allah, panjang umurnya, sehat, lapang rezekinya, dan insya Allah akan masuk surga semua. Ini wajah-wajah penghuni surga ini. Pengen masuk surga Bu? Pengen cepat-cepat masuk surga? Oh ya, nanti-nantian dulu ya, nggak apa-apa. Yang penting insya Allah kita semua husnul khotimah. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.